Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Budi, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang ada di ruangan ini. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum dan kerja kelompok kami, yaitu mengenai metalografi. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami sendiri. Saya sendiri Yusuf Firma, NMP 27111093. Saya Prasetya Danmoko, NMP 27111063. Saya Muhammad Abdul Saida, NMP 27111093. Baiklah, pada praktikum ini kami mengambil 3 spesimen. Yang pertama AL 6061 non-treatment, yang kedua IC 1020 non-treatment, yang ketiga SS 304 non-treatment. Baiklah, kita masuk ke AL 6061 yang akan dijelaskan oleh Prasetya. Spesimen yang pertama itu AL 6061. Aluminium sendiri yaitu logam berwarna abu putih ringan yang berat jenisnya 2,7 kurang lebih 2,7 atau sepertiga dari berat jenis baja. Sangat lunak, ulet, mempunyai sifat mudah panas dan listrik yang sangat baik. Terhadap korosi, kekerasan dan kekuatannya rendah. Dan yang terakhir hampir tidak punya sifat elastis dan serta mudah dipadu dengan unsur lain. AL 6061 sendiri yaitu adalah paduan aluminium yang mengalami precipitation dan dening yang mengandung magnesium dan silikon sebagai elemen utama paduan. Dan ini komposisi kimianya dapat dilihat yang lebih dominan yaitu magnesium dengan kadar 0,8 sampai 1,2% dan juga silikon yang 0,4 sampai 0,8%. Dan yang lain ada tembaga 0,15 sampai 0,4%, Fe yang maksimal 0,7% dan mangan 0,15%. Ya, ini sifat-sifat mekanik dari AL 6061. Ada hardness yang Brinell 95, terus dan selanjutnya ini dapat dilihat. Ini diagram fase dari AL MGSI. Ini sudut binary AL MG2 SI diagram yang berada di AL 6061 nanti ya ini reaksi yang terjadi terus diagram di atas yaitu dari liquid menjadi alpha plus MG2SI. Jumlah SI yang berlebihan jika ditambahkan maka akan menyebabkan paduan aluminium rapuh atau brittle. Dari hasil foto struktur mikro yang telah dilakukan maka material berada pada kondisi yang seperti yang terlihat hitam, yaitu terletak di antara komposisi MG2SI dari 0% sampai 1,85%. Ini penjelasan dari yang tadi. Pada posisi 1, komposisi yang G2SI 0% sampai 1,85%. Terus posisi 2 lalu semakin ke bawah, maka fase AL yang muncul semakin besar. Posisi 3 dan semua fasenya adalah berupa aluminium. Sedikit berbeda terjadi pada paduan berada di posisi ketiga, yaitu munculnya presipitan yang berupa G2SI. Dan ini fotonya. Yang saya beri kursor ini adalah warna hitam ini presipitat dari MG2SI, yang sisanya adalah AL. Hasil foto menunjukkan bahwa struktur yang tadi itu berupa AL dan juga presipitat MG2SI. AL 6061 biasa digunakan sebagai pembangunan struktur pesawat seperti sayap dan badannya, terus konstruksi kapal pesiar, suku cadang otomotif, dan juga pembuatan kaleng aluminium untuk kemasan bahan makanan dan minuman, juga dibuat sebagai kendaraan perang yaitu tank scuba. Selanjutnya IC 1020. Terima kasih Mas Pras. Selanjutnya saya sendiri akan menerangkan tentang hasil dari pengamatan IC 1020 yang telah kami lakukan metalografi. Pengertian umumnya IC 1020 ialah baca paduan terdiri dari unsur utama besi, akrilik, dan karbon yang kadar karbonnya sebesar 0,2%, serta unsur-unsur lain seperti mangan, silikon, nikel, kromium yang dalam jumlah yang sangat kecil. Nah, unsur-unsur tersebut akan berpengaruh terhadap itu dari baja sendiri. Bisa dilihat sendiri, ini adalah komposisi IC 1020 yang paling besar
terlihat seperti AB. Kemudian yang komposisi C kira-kira kalau di komposisinya itu antara 0,17 sampai 0,23, kita ambilnya 0,2. Dan unsur-unsur presipitasi yang lain seperti vanadium, fosfor, sulfur itu sangat kecil sekali. Ya, ini untuk mechanical properties dari IC 1020. Kita bisa ketahui densitasnya 7,7 sampai 8,3 kg per meter kubik. Poisson rasio 0,27, karakteristik modulus 190 sampai 210, dan size strength 394,7 PA. Dan selanjutnya bisa dilihat sendiri. Ya, ini gambar diagram frasa IC 1020. Kita bisa coba lihat di situ, di sini kita 0,2%. Nantinya kita bisa tarik ke atas. Apabila ini kita ingin melakukan treatment, biasanya dilakukan di daerah austenit ini, di sini. Karena kita menentukan jadinya kita nggak usah melapor. Ya, ini foto struktur mikro dari IC 1020. Bisa dilihat di sini yang putih ini adalah komposisi dari barit, dan yang hitam ini adalah perlitnya. Ini berbesaran 200 kali dan yang ini berbesaran 500 kali. Ya, ini di kesimpulan dari foto metalografi didapatkan hasil berupa struktur bajai karbon 1020 yang berupa perit dan barit. Penggunaan niptal sebagai larutan ETSA berfungsi untuk mengkoroskan batas butir supaya terlihat nantinya struktur mikronya, sehingga foto spesimen dapat dilihat. Ya, ini aplikasinya. Aplikasi dari 1020 bisa digunakan pada baja tulang beton, baja profil, rangka kendaraan, mur, baut, dan juga bisa digunakan surat atau selanjutnya SS304 akan diterangkan oleh teman kami Saudara. Terima kasih kepada Agung Saida. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang IC 304 SS 304. Beda dari pengertian itu sendiri, SS 304 merupakan baja tangkaran dengan kandungan krom yang besar sekitar 20% dan nikel 10% dalam kandungan. Logam modern ini merupakan paduan berbasis ferrous dan struktur kristal P-centrifuge FCC. Struktur kristal akan dapat berfasa arsenik bila unsur nikel dalam paduan diganti dengan mangan. Karena kedua unsur merupakan penstabil fasa arsenik. Pada fasa arsenik tidak akan berubah pada perlakuan panas, anilik, kemudian didinginkan pada temperatur ruang. Ini komposisi dari SS304 itu sendiri. Yang pertama itu karbon 0,08%, silikon 1%, mangan 2%, fosfor 0,045%, sulfur 0,03%, nikel 9-13%, dan krom itu lumayan besar, yaitu 8-20%. Krom 18-20%. Ini mechanical properties dari SS304. Itu bisa kita lihat density-nya 8 gram per cc. Dan hardness greener dan yang lain bisa dilihat sendiri. Ini foto struktur mikro dari SS304, hasil dari praktikum yang telah kami laksanakan. Dari struktur ini kita bisa lihat bahwa yang putih atau yang agak lumayan bersih itu merupakan fasa austenitnya, dan yang hitam itu di antara batas butir itu merupakan persepitannya yang terdiri dari krom 23C6. Ini aplikasi dari SS304 itu sendiri: peralatan kimia, pelapis gerbong batubara, peralatan memasak, peralatan susu, evaporator, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya untuk diskusi, silakan memberikan pertanyaan. Dua pertanyaan, Mbak Dita sama Mas Subhan. Saya mau tanya, saya kan menggunakan AL 10
61. 6061. 20 sama SS. Nah, itu kenapa harus menggunakan ketiga spesimen tersebut? Tujuan Anda itu apa dan keseluruhan? Baiklah, kalau mengenai tujuan mengapa kami mengambil spesimen itu maksudnya, itu kami ingin membandingkan AL itu seperti apa, SS itu seperti apa, dan besi mild steel IC 1020 itu seperti apa. Dan dalam yang ketiga itu merupakan non-treatment. Maksudnya itu yang ingin Anda capai itu apa? Misalkan, kayak misalkan dalam material inovasi, oh ternyata IC 1020 itu digunakan untuk menggantikan AL 1060. Oh, kami tujuan di sini hanya untuk mengetahui AL seperti apa, SS seperti apa, dan yang lain seperti apa gitu. Pada ini perlakuan yang sama yaitu non-treatment seperti itu. Berarti hanya ingin mengetahui pasien. Dan ingin mempelajari Berarti hanya ingin mengetahui pasien itu. dan mempelajari pasalnya itu. Gimana? Pertanyaannya sama. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Kebetulan pertanyaan yang dimasukkan tadi sama dengan Pak. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Ya, selesai dulu. Kalau saya menunjukkan, saya mau tanyakan tadi tujuannya untuk membandingkan ya Mas ya, membandingkan dan mungkin kalau dari ketiga spesimen tadi yang garis besar persamaan mereka itu apa dan perbedaannya memang apa? Gitu. Kalau dari kami sendiri ya, ini masalah ini sangat berbeda gitu antara IC 1020 AL sama SS. Itu mau disamakan ya dalam segi apa, sedangkan dia jauh beda ini masalah. Contohnya yang AL itu non ferrous ya, sedangkan yang lain itu ferrous. Dan SS itu sendiri banyak